kayak begini nih, yang bikin rusak negara, perusuh, mudah diadu domba. Ya, Bu, jangan mengatasnamakan rakyat ya. Saya rakyat Indonesia bangga dengan Bapak Jokowi. Jangan mengatakan Bapak Jokowi sumber masalah dari segala masalah. Yang bermasalah itu hati Ibu. Hola netizen yang tercinta, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa itu digelar pada Selasa 5 Maret 2024. Ratusan massa itu berteriak meminta Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Selain itu, mereka juga membentangkan beberapa spanduk yang berisi sindiran dan cemoohan untuk Jokowi. Massa membawa spanduk besar yang digotong sejumlah pendemo saat hendak menuju gedung DPR. Salah satu spanduk yang dibawa massa aksi bertuliskan, Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah, oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan. Kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu ya seperti sekarang ini, semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ya. Ya sudah ini sudah konkret, Pak. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggelinding pada akhirnya. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin? Insya Allah. Jadi kita tunggu ledakan itu ya. Iya. Berdoa saja semuanya dan semuanya harus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bu, pulang masak Bu. Rungokno ya Bu ya. Menurut saya yang menjadi sumber masalah itu bukan Pak Jokowi tapi Ibu. Menurut saya Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada. Ya wajar sih ada yang mau melengsarkan dia, ada yang ingin menyingkirkan dia. Sebab dia presiden terbaik. Ibu punya hak apa untuk berbicara bilang Pak Jokowi ini sumber masalah gitu loh. Ibu udah berbuat apa untuk Indonesia? Kalau Pak Jokowi ditanya udah berbuat apa untuk Indonesia selama 2 periode? Banyak ya, rakyatnya udah menikmati hal itu, udah menikmati hasil kerjanya. Rakyat Indonesia pada cinta banget sama Jokowi kok, bener gak? Kalau memang ibu yang pengen seperti itu, jangan membawa nama rakyat Indonesia ya. Kita nggak ikutan Bu, karena kita cinta sama Pak Jokowi. Nah, inilah wanita-wanita yang nggak punya moral. Kalau udah berbicara politik, berbicara demokrasi, udah membawa-bawa nama agama lagi aja. Ini orang-orang yang identitas agama,
yang nggak tahu malu, menghina, mencaci orang, menjelek-jelekan orang, tapi mengaku dirinya orang Islam yang mengaku bersih. Nah inilah wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Allah nanti di neraka jahanam nih, orang-orang seperti ini. Ingat Bu, ingat bahwa orang Islam tidak boleh membenci orang Islam kembali. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Allahu Akbarnya buat siapa? Ini sama-sama Allahu Akbar. Hati-hati. Jangan membawa-bawa agama urusan politik. Inilah manusia gerombolan angin tak berKTP. Kalah dalam pilpres menyalahkan Jokowi. Kalau kalah, ya kalah. Ini adalah keputusan rakyat, bukan keputusan Jokowi. Jokowi itu dicintai oleh rakyat Indonesia. Kalau yang Anda dukung itu hanya 24%. Rata-rata gerombolan angin tak berKTP. Jadi jangan mimpi Bu, Jokowi dicintai oleh rakyat. Hati-hati, kami pun pendukung Jokowi, pendukung Prabowo Gibran bisa melakukan aksi demo untuk menjaga NKRI, menjaga presiden kami. Sumber masalah yang mana sih Bu? Ibu menganggap selama 10 tahun ini kinerja Jokowi itu jelek, begitu maksud Ibu ya? Kalau ngomonginnya begitu Bu, jangan cuma kelompok Ibu aja, tapi juga masyarakat luas. Masyarakat sendiri mengakui loh Bu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu tinggi. Terus ini sumber masalah yang mana? Saya tanya deh. Bahan pokok mahal. Mohon maaf Bu, bahan pokok mahal itu karena lagi krisis pangan dunia, nggak cuma Indonesia aja. Jadi bukan karena dimakan keluarga Jokowi, bukan. Mohon maaf nih. Terus ini sumber masalah yang mana? Saya tanya deh. Gibran itu juga bukan Jokowi Bu, yang menginisiasi itu yang lain. Siapakah itu? PDI. Puan sendiri juga pernah bilang, ada videonya, Ibu bisa cari sendiri. Ya kalau MK mengizinkan, Gibran bisa naik. Jadi bukan Jokowi. Bahkan Jokowi itu sudah berulang kali menolak ketika Prabowo mau meminang Gibran. Itu Jokowi sudah berulang kali menolak. Terus ini sumber masalah yang mana? Saya tanya deh. Ibu Tifa ngomong amin ini apa? Amin 01. Ini ngomongin pemilu yang lalu tuh, yang 28%, 16% itu. Mohon maaf nih, 28% dan 16% kalau digabungin tuh belum bisa nyusul 58%. Mohon maaf ya. 58% itu juga manusia yang milih, bukan angin yang punya KTP, bukan. Malahan menurut saya yang bikin rame, yang menjadi sumber masalah adalah orang-orang seperti Ibu yang suka bikin ricuh, teriak curang sana sini. Kalau ada curang, itu kumpulin buktinya Bu, jangan cuma teriak-teriak doang. Kumpulin bukti, laporkan. Ngapain nggak percaya sama MK? Ibu nggak baca tuh peraturan Paman Gibran sudah tidak boleh ikut campur ke depannya. Ibu nggak baca tuh Bu? Apa cuma tendensi aja? Pokoknya teriak-teriak, yang penting 02 kalah terus yang menang amin. Begitu konsepnya, begitu maksudnya. Yaudah gini deh Bu, Ibu kumpulin tuh kelompok Ibu sama Salam 4 Jari juga tuh, suruh kumpulin dana, terus adain pemilu ulang ya. Yang hitung KPPS-nya juga kelompok Ibu, jangan dari teman-teman yang kemarin sudah kecapean. Tapi harus transparan. Kita lihat tuh tiap TPS siapa yang menang, kita lihat di situ. Kita buktikan siapa yang curang, kita buktikan siapa yang memang suaranya kecil. Jadi jangan teriak-teriak begitu Bu, berisik, ngerti nggak? Oke, dari mana? Sebenarnya kata-kata Ibu itu ya berasal dari kebencian yang Ibu tanam begitu dalam di dalam hati Ibu, ya, menancap berakar kemana-mana dalam hati Ibu. Selama 10 tahun Ibu memendam kebencian, tetapi Ibu gagal menjatuhkan Bapak Jokowi. Meskipun Ibu lemparkan panah-panah fitnah kepada Bapak Jokowi, plonga-plongo, PKI, penipu, Fir'aun, tukang ngibul, ijazah palsu. Dan Ibu semakin benci ketika Mas Gibran naik sebagai cawapres. Mahkamah keluarga, politik dinasti, belimbing sayur, asam sulfat, ijazah palsu. Bahkan Bapak Prabowo pun ikut Ibu serang, Ibu fitnah. Padahal dulu Ibu memilih Bapak Prabowo karena Ibu mengikuti ijtima ulama yang mewajibkan umat Islam untuk memilih Bapak Prabowo di tahun 2014-2019. Tapi tiba-tiba Ibu menghina Bapak Prabowo karena Bapak Prabowo bergabung dengan Bapak Jokowi.
Itulah sumber masalahnya. Kebencian yang ibu tanam di dalam hati, sehingga sekarang ibu limpahkan semua kepada Bapak Jokowi. Ibu harus banyak belajar ya tentang menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu kata AA gitu. Ini antara Anies Baswedan atau Pak Ganjar Pranowo. Tapi kalau Pak Ganjar Pranowo, gue paham ibu-ibu model gimana yang ngedukung beliau. Kalau tanpa-tanpa begini Anies Baswedan udah pasti, udah pasti tukang bikin rusuh. Pak Anies pendukungmu itu loh nggak capek-capek bikin rusuh, bikin drama, bikin masalah. Ada aja tinggal polanya. Anda kemana? Jangan diem aja dong. Anda juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Awal mulanya mereka bikin sikapnya, Anda juga yang bersalah. Makanya Pak Anies kalau berkampanye itu jangan bawa-bawa agama. Udah tahu di Indonesia nggak cuma Islam doang, berbagai macam agama. Hargai mereka semua dong. Mereka juga berhak punya suara untuk presiden. Ini mah enggak, setiap ada pengajian Anies Baswedan masuk promosi. Ada pengajian Anies Baswedan masuk promosi. Terutama untuk ibu-ibu pengajian nih sering banget gue denger di tua-tua masjid tuh. Pilih 01, beriman, bertakwa, kentut. Kalau kayak gini kan susah nih. Susah banget ngebalikinnya karena udah terlanjur ke hati penyakitnya. Udah kayak udah gimana ya, udah benci gitu, udah kayak udah membekas gitu. Ini mah politik bawa-bawa agama mulu, bilangin ke mereka Pak Anies jangan diam aja. Ini malah ngomong depan lukisan lagi, bukan ngomong di depan mereka. Pak Anies Duh, orang-orangan sawah lewat lagi di EPP nih yang kayak begini nih, yang bikin rusak negara, perusuh, mudah diadu domba, ya Bu. Jangan mengatasnamakan rakyat ya. Saya rakyat Indonesia bangga dengan Bapak Jokowi. Jangan mengatakan Bapak Jokowi sumber masalah dari segala masalah. Yang bermasalah tuh hati Ibu. Ntar giliran ada dana bansos paling depan deh Ibu, gitu kan? Gak kebagian, teriak-teriak deh, Bu. Saya bangga loh Bapak Jokowi telah memajukan Indonesia dan disegani di mata dunia. Karena apa? Dia telah menguasai saham Freeport, nikel yang selama ini dikuasai oleh asing. Dia telah membangun LRT, MRT, tercepat tol dari Sabang sampai Merauke. Ibu jangan jadi provokator ya. Kita tidak akan terprovokasi Bu. Rakyat Indonesia bangga dengan Bapak Jokowi.